Kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mohon pimpinan Tuhan, sehingga ketika kami itu duduk diam mendengar firman-Mu itu diberitakan, hati kami itu sungguh-sungguh mau menyambut firman-Mu, hati kami itu sungguh-sungguh mau dibentuk oleh firman-Mu, sehingga kami itu boleh menyediakan waktu selama kurang lebih 30 menit ke depan ini, waktu yang sulit sekali bagi kami untuk diam, untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Kira-kiranya Tuhan itu boleh memampukan kami untuk kami itu sungguh-sungguh dengan serius boleh mendengarkan firman Tuhan dan dibentuk oleh Tuhan. Karena itu Bapak, kami mohon pimpinan Tuhan, sehingga ketika firman-Mu itu diberitakan, kami sungguh-sungguh memiliki kerinduan menerima firman-Mu, memasukkan firman-Mu ke dalam hati kami, dan kami juga boleh menghidupi firman-Mu. Mampukan kami juga untuk mengerti, mampukan kami untuk boleh menghidupi firman-Mu. Karena itu Bapak, pimpin sekali lagi setiap kami, baik hamba-Mu yang akan membicarakan maupun setiap kami yang mendengar. Kami siap menyambut firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman sekalian. Wah, selamat pagi. Ini saya tidak tahu saya yang sudah mulai tua dan tuli atau memang kalian yang sudah cuek. Jadi selamat pagi sekali lagi. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu what Jesus said about culture. Jadi apa yang Yesus itu katakan tentang kebudayaan. Di dalam bagian ini saya ingin kita sama-sama sadar dulu sebelum membahas apa itu yang dimaksud kebudayaan. Kalian tahu pasti di dalam sekolah itu diceritakan tentang kebudayaan itu apa. Seringkali kalau kita bicara tentang kebudayaan, kita itu dianggapnya yang namanya kebudayaan itu biasanya sesuatu yang dibagi menjadi yang dikatakan high culture, sama nanti seolah-olah satunya itu lawannya. High culture itu adalah jika kita itu misal mendengarkan musik-musik tertentu. Kalau kalian ke gereja dengan musik-musik yang band seperti tadi, itu dianggapnya bukan high culture. High culture adalah ketika kalian itu datang ke sebuah konser, dan di dalam konser itu kalian mendengarkan musik-musik misal musiknya Beethoven, musik klasik dan lain sebagainya. Kalian itu dianggap orang-orang berkelas, dan di situ kalian dikatakan itu high culture. Lalu kalian itu menyukai karya sastra, bukan cuma sekedar komik. Komik itu dianggapnya bukan high culture. Lalu kalian itu membaca sesuatu karya sastra, misal karyanya Shakespeare dan lain sebagainya, itu dianggap high culture. Dan sebenarnya high culture ini bukan lawannya yaitu low culture, bukan. High culture itu biasanya lawannya adalah pop culture. Maksudnya adalah kalian itu yang namanya kebudayaan bagi orang umum, orang dunia, itu dikatakan kebudayaan itu adalah sesuatu yang berkelas. Hanya orang-orang elit saja yang bisa masuk di dalamnya. Sehingga orang-orang di luar itu, kebanyakan orang populer itu adalah orang yang tidak mengerti kelas ini. Itulah mereka yang disebut pop culture. Populer, culture yang populer. Karena itu gereja, sekarang dianggapnya gereja itu ikut-ikutan pop culture, memasukkan budaya luar. Lalu kita mulai bentrok, mulai debat. Lalu kebudayaan itu apa? Ini kebudayaan yang sebenarnya definisinya agak salah, tapi ini yang seringkali kita terima. Lalu apa itu kebudayaan? Secara sederhana, kebudayaan itu adalah apapun yang kita itu lakukan menjadi kebiasaan, dan kita itu kemudian menghasilkan sesuatu, entah itu barang, yang kemudian semua pola tingkah laku kita ini itu menjadi satu simbol pola yang kemudian itu menjadi satu yang kita wariskan turun-temurun. Itu kebudayaan. Jadi secara sederhana, kebudayaan adalah cara saya hidup, bertindak, menghasilkan sesuatu, dan sesuatu ini kemudian lama-lama menjadi satu pola kebiasaan yang menjadi peraturan. Dan disitulah kita kemudian mengenal istilah adat istiadat. Nah, ini yang kita ingin sama-sama soroti. Apa yang Yesus itu katakan tentang hal-hal semacam ini. Hari ini kita merayakan Imlek. Bukankah kita itu mulai bingung, beberapa dari kita yang merayakannya. Kita mulai bingung, kita ini identitasnya siapa. Kita ini bahkan dikatakan sebelum Imlek tidak boleh keramas.
Tidak boleh nyapu, tidak boleh bersih-bersih rumah, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Semuanya itu karena apa? Itu semua adalah adat istiadat, tradisi yang dibentuk dari budaya tertentu. Cara hidup mereka mencari sesuatu, membentuk sesuatu, dan itu menjadi peraturan. Dan disitulah kemudian kita menjadi peraturan itu lebih penting. Sehingga ketika kalian melanggar, kalian dianggap merusak budaya. Nah, apa yang kemudian Yesus itu katakan? Saya ambil dari bagian Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23. Nah, Markus pasal 7 ini sebelum kita baca ayat yang lumayan panjang, nanti kita akan baca sebagai cerita, tapi kita akan melihat polanya secara sederhana. Yang pertama kita akan melihat diceritakan nanti ayat 1 sampai 13 itu ada pertentangan. Jadi ada tantangan yang diungkapkan kepada Yesus. Dan di dalam pertentangan ini nanti ada yang namanya tantangan, itu ayat 1 sampai 5, nanti kita akan baca. Lalu mulai muncul dua respon terhadap tantangan tersebut. Jadi ada dua respon terhadap tantangan. Ini bagian pertama, ayat 1 sampai 13. Lalu disitulah pertentangan ini kemudian dilanjutkan dengan hasilnya apa. Setelah pertentangan ini terjadi, hasilnya apa? Nah, di situ mulai ada pengajaran khusus dan pengajaran umum di dalamnya. Jadi apa yang Yesus itu ajarkan tentang kebudayaan dan adat istiadat. Karena itu kita akan sama-sama membahas bagian ini satu persatu. Kita masuk di dalam bagian pertama, yaitu adanya tantangan yang diberikan. Yaitu di dalam ayat 1 sampai 5 saya akan bacakan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya itu makan dengan tangan najis. Yaitu yang dimaksud tangan najis adalah dengan tangan yang tidak dibasuh. Kita tahu itu mirip seperti saat kita sekarang itu ketika pandemi. Kita dari luar dianggapnya tangan kita itu banyak kontaminasi. Mungkin ada virusnya, mungkin ada bakteri. Karena itu ketika COVID melanda, setiap tempat, baik itu tempat umum, restoran, gereja bahkan, selalu menyediakan tempat membasuh, cuci di bawah ada. Jadi kalian itu ketika masuk satu tempat, kalian wajib membasuh. Kenapa? Agar kalian itu tidak menularkan, mengkontaminasi orang lain. Ini mirip. Jadi mereka itu punya satu kebiasaan yang menjadi culture mereka, yaitu ketika mereka itu masuk, mau makan terutama, makan itu memasukkan sesuatu dengan memegang, lalu masukkan ke mulut, jangan sampai tangannya itu tidak higienis. Tapi mereka bukan hanya bicara tentang kebersihan saja. Karena mereka punya konsep, kalau kita keluar itu ada banyak kontaminasi. Kalau kita misal bersalaman dengan orang bukan Yahudi, itu kita jadi najis. Karena saya adalah orang Yahudi, saya sudah suci, saya sekarang bersalaman dengan orang bukan Yahudi. Karena itu saya bisa najis. Ketika najis, saya pulang, saya menyentuh teman saya yang juga sama-sama Yahudi, dia ikut terkontaminasi, ikut kena virus najis itu. Nah, disitulah mereka wajib mencuci, membasuh. Tapi di sini ditulis, mereka itu orang Farisi dan ahli Taurat yang ketat menjalankan kebudayaan itu, melihat bahwa orang itu murid-murid Yesus makan dengan tangan itu tidak dibasuh terlebih dahulu. Wah, ini melanggar adat istiadat orang Yahudi saat itu. Dikatakan, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu. Mereka takut najis, mereka takut terkontaminasi. Ini bukan hanya urusan kesehatan, ini urusan rohani, agar mereka tidak najis di hadapan Tuhan. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Ini kebudayaan yang turun-temurun mereka lakukan, yang kemudian menjadi perintah adat istiadat. Lalu dituliskan lagi, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Lalu dikatakan banyak warisan lain lagi, adat istiadat, kebudayaan lain lagi yang mereka itu pegang. Umpamanya, hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Jadi cara cucinya pun itu tidak sembarangan. Ada tata cara
yang kemudian menjadi budaya, menjadi peraturan, menjadi adat istiadat. Nah, lalu dikatakan, karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Nah, ini mirip tantangan kalau kita habis ini itu pergi, lalu kita itu berburu angpau bagi kita yang mungkin merayakan. Kita itu nanti mungkin akan ditanya, kenapa kalian yang Kristen itu tidak hidup dengan tata cara Kristen? Tapi kadang-kadang bahkan beberapa dari kita dipaksa pegang hiyo dan lain sebagainya. Nah, ini tantangannya. Ini orang Kristen, katanya dia murid Yesus, pengikut Kristus, tapi tidak ikut tata cara Yahudi. Mereka orang Yahudi, tapi mereka pengikut Yesus. Mereka tidak hidup sebagaimana kebudayaan yang saat itu beredar. Nah, kemudian muncul dua respon. Respon pertama yaitu ayat 6-8 dikatakan, Yesus menjawab. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Yesus mengutip dari Nabi Yesaya, dikatakan, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi ini orang munafik, seolah-olah mengatakan dan berlaku apa, tapi hatinya tidak. Itu orang munafik. Kita seringkali mengatakan kamu munafik. Munafik itu adalah orang itu ngomong suka sama kita, tapi hatinya sebenarnya benci. Itu munafik. Penipu, bermuka dua. Lalu Yesus itu mengutip kata-kata Nabi Yesaya seperti ini. Kamu seolah-olah orang Yahudi yang cinta Tuhan. Perkataanmu berkata seperti itu, tindakanmu berkata seperti itu, tapi hatimu tidak. Lalu dilanjutkan, percuma mereka beribadah kepada Tuhan, kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, di bagian awal Yesus memberikan jawaban. Apa yang Yesus katakan tentang adat istiadat yang sudah mengikat seperti itu? Yesus mengatakan, ingat, tindakan kita didasarkan oleh hati. Kita itu kadang-kadang melakukan apa? Betulkah hati kita seperti itu? Lalu di situ Yesus memecah dua, apa yang menjadi ajaran atau perintah manusia dan apa yang menjadi perintah Allah. Yang kita lakukan itu perintah siapa? Mereka itu mencuci itu karena perintah Allah untuk menjaga agar tidak najis, atau itu sebenarnya perintah manusia? Kalian tahu agama Yahudi itu agama yang dianggap cukup rumit. Mungkin kalau kita mau punya bayangannya, kalian ke Timur Tengah, lihat cara hidup mereka, itu rumit, banyak sekali peraturan. Jadi kalau kalian tahu misal, di agama Yahudi itu ada 10 hukum Taurat. Tapi 10 hukum itu kemudian mereka jabarkan menjadi tindakan adat istiadat, perintah manusia yang jumlahnya kurang lebih 700. Jadi misal, kuduskanlah hari Sabat. Mereka kemudian mulai berpikir, kuduskan hari Sabat itu apa? Kalian datang ke gereja ini melanggar hari Sabat enggak? Oh enggak, karena ini untuk Tuhan. Tapi bagaimana jika kalian itu datang ke sini misal jalan kaki? Jalan kaki itu boleh enggak? Naik sepeda boleh enggak? Lalu sepeda kalian jatuh, kalian angkat kotor, kalian langsung duduki atau bersihkan dulu. Membersihkan tempat duduk itu melanggar enggak? Itu termasuk kerja enggak? Ini yang mereka tuh terus pikirkan, sehingga mereka kemudian membuat itu peraturan demi peraturan yang rumit sekali. Perintah Allah itu mereka jabarkan menjadi perintah manusia. Yang kemudian perintah ini ketika kita lakukan, kita sendiri hati kita tidak tahu kita melakukan untuk apa. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Balik lagi ke hati kita, kita melakukan itu untuk siapa? Contohnya, mereka tuh diberikan satu peraturan, kalau jalan, boleh jalan. Masa kita tidak jalan? Nanti kalau gitu hari Sabat, kalau kebelet pipis gimana? Masa tidak bisa jalan? Jadi jalan itu boleh, tapi tidak boleh lebih dari berapa kilo. Misal 1 kilo dan lain sebagainya. Oke, berarti kalian kalau sudah jalan punya smartwatch,
tit sudah hampir 1 kilo langsung berhenti. Tidur di situ sudah, gitu kan? Nggak boleh ngelanggar. Mereka bikin peraturan itu demikian rumit. Sampai mereka sekarang pun katanya masih debat. Mencet lift itu boleh atau enggak? Itu termasuk kerja atau bukan? Karena kita mau pencet lift, ini sudah ada usaha. Itu termasuk melanggar hari Sabat tidak? Rumit sekali, sehingga kita menghidupi tata cara itu tuh sulit sekali. Yesus kembalikan itu kepada hati kita ini hidup bagi siapa. Nah, tapi tidak sekedar seperti itu, dia kemudian lanjutkan jawaban kedua. Dia katakan Yesus berkata pula kepada mereka. Berarti ini jawaban kedua, respon kedua. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Jadi perintah Allah itu dikesampingkan. Mereka membuat perintah adat istiadat mereka sendiri. Karena itu dikatakan, perintah Allah kamu sampingkan supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Lalu dia beri contohnya. Yesus memberikan contoh di dalam respon kedua. Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Ini hukum Allah, perintah Allah, hukum Taurat, 10 hukum. Salah satunya, hormatilah ibu bapakmu. Lalu Yesus mengatakan, tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah aku gunakan semua untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Lalu Yesus mengatakan, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Ini kata-kata Yesus. Di dalam bagian kedua Yesus berespon. Tadi pertama, hatimu seperti apa? Yang kedua, perilakumu seperti apa? Yang membentuk budaya itu seperti apa? Lalu Yesus mengatakan, ada hukum Allah, hormati ayah ibumu. Tapi orang itu saat itu diharuskan memberikan persembahan bagi para pemimpin Yahudi. Mirip kalau sekarang itu kalian disuruh kasih persembahan perpuluhan untuk mendukung gereja. Kalau tidak kalian berdosa. Lalu dikutuk oleh Tuhan. Ada beberapa gereja yang seperti itu, bukan? Lalu disitulah Yesus berkata, sampai akhirnya anak itu tidak punya lagi yang tersisa. Lalu anak itu berkata kepada orang tuanya, tabungan saya habis semua. Saya tidak bisa lagi perhatikan kamu orang tuaku, karena semua uangku sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Itu untuk urusan ibadah. Saya berikan ini seolah-olah cinta Allah. Saya mau beribadah kepada Allah, saya cinta Allah. Saya kasih semua harta saya untuk gereja. Jadi saya tidak punya sisa lagi buat kalian. Mana yang lebih baik? Bukankah kadang-kadang kita itu dikatakan harus berani kasih gereja, sehingga kita itu kasih semua sampai kita tidak punya lagi sisa. Baik bukan orang seperti ini? Tapi Yesus mengatakan orang ini melakukan karena perintah manusia yang membuat dia itu melakukan itu agar dia tidak dikutuk, tidak dipersalahkan, tidak menerima karma buruk misal. Mereka lakukan itu. Sehingga tanggung jawab dia memperhatikan orang tua tidak lagi. Berarti dia sedang melanggar sebenarnya hukum Allah. Nah, ini yang dikatakan oleh Yesus. Satu hal yang seolah-olah kita lakukan baik, tapi bukan perintah Allah. Itu tidak baik. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Satu hal yang seolah-olah kita lakukan baik, tapi perintah manusia, adat istiadat yang kita banggakan, yang tidak peduli lagi perintah Allah di dalamnya. Lalu disitulah kemudian muncul hasilnya dari perdebatan ini. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan. Karena mereka saat itu konteksnya makan tapi tidak dibasuh tangannya. Yang masuk itu tidak menajiskan dia. Kenapa?
Karena yang masuk itu nanti dikatakan cuman ya sudah keluar begitu saja. Yang masuk itu tidak akan menajiskan kita. Tetapi apa yang keluar dari kita, dari seseorang, yaitu perkataan kita, tindakan kita, itu yang menajiskan kita. Bukan yang kita makan yang membuat kita najis. Karena kita makan makanan dengan tata cara yang tidak sesuai. Tapi yang kita keluarkan, yaitu perkataan, tindakan yang membentuk kebudayaan, yang menjadi peraturan adat istiadat. Itu yang kadang-kadang bahaya. Yang sering kali bahaya. Karena itu dikatakan barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus kemudian memberikan ajaran-ajaran yang bersifat khusus sekarang. Kalau tadi bersifat umum, sekarang khusus murid-muridnya. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maksudmu apa sih tadi bicara itu? Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati kita, paling-paling cuma ke perut. Dan kalau kita itu masukkan kuman, paling-paling sakit lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan itu halal. Tidak ada peraturan yang membuat kita itu salah cara makan menjadi najis. Lalu katanya lagi, justru apa yang keluar dari seseorang itu yang hati-hati, yang akan menajiskan kita. Sebab dari dalam hati, sekali lagi dia menekankan hati, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini perkataan Yesus. Jadi semua tata cara kehidupan yang kita itu hasilkan dari hati yang jahat, itu yang menajiskan kita. Karena itu ada pepatah, the heart of the problem is the problem of the heart. Inti dari segala permasalahan adalah masalah hati kita. Kalau kalian tidak punya hati untuk ibadah, itu masalahnya. Kalian akan ibadah seperti ini, ketawa-ketawa, main-main. Kalian tidak cinta firman Tuhan, setengah jam itu duduk untuk dengar firman Tuhan itu susah. Kalian akan terus melecehkan Tuhan karena hati kalian memang tidak mau dengar firman Tuhan. Kalian menghasilkan apapun nanti menjadi satu peraturan yang kemudian, misal, saya sering diundang ke gereja sekarang, besok khotbahnya jangan lebih 30 menit ya. 30 menit maksimal. Lalu tolong ini. Itu sekarang. Gereja menjadi satu kebiasaan, menjadi perintah yang sebenarnya mendidik untuk tidak lagi cinta firman Tuhan. Saya bilang, saya tidak usah kamu ajarin juga tahu. Kalau 30 menit lebih saya khotbah, kamu itu kayak cacing kepanasan. Gerak-gerak gak bisa duduk dengan tenang. Jadi tidak usah seperti itu. Tapi kalau kamu bikin peraturan seperti itu, seolah-olah kamu tidak lagi mau mengindahkan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan setengah jam itu maksimal. Jangan lebih kamu pembicara. Karena saya tidak mau lagi dengar firman Tuhan lebih lama dari 30 menit. Tapi berapa banyak kalian itu habiskan waktu untuk hal yang lain. Nge-game 30 menit terlalu sebentar. Chatting, media sosial 30 menit terlalu sebentar. Itu kebudayaan kita. Dari hati yang seperti apa? The heart of the problem is the problem of the heart. Karena itu lalu bagaimana? Itu yang diingatkan oleh Tuhan. Saya berikan kira-kira diagramnya seperti ini. Kalian sadar atau tidak sadar, kalian itu hidup di antara dua cerita. Kalian itu orang Kristen, tapi sekaligus kalian orang budaya tertentu. Orang Indonesia, orang Chinese, yang harus merayakan Imlek misal. Lalu kita mulai bentrok. Kita itu mulai ada konflik cerita ini. Contohnya saya orang Kristen. Tapi saya meskipun tampang tidak meyakinkan saya ini keturunan Chinese. Makanya namanya ada Liao, meskipun tidak bisa ngomong Mandarin. Dengar sih bisa, tapi tidak ngerti artinya. Cuma bisa dengar. Artinya apa? Tidak tahu.
Jadi ketika saya itu menjadi orang Kristen sekaligus orang Chinese, ada konflik di dalamnya. Kenapa? Ketika Imlek, saya tidak boleh keramas tanpa saya tahu kenapa. Bahkan saya tidak boleh nyapu kamar tanpa saya tahu kenapa. Saya dulu tinggal di nenek saya ketika saya kuliah. Namanya tinggal nebeng di nenek, ya kita harus tahu diri. Jadi saya harus bersihkan biar dia tuh seneng. Rumahnya bersih, bukan cucunya ini jorok membuat kotor rumahnya. Jadi ketika itu saya itu bersihkan kamar saya, nenek saya marah. Cucu goblok, kamu mau miskin ya? Ternyata ada satu tradisi yang mengatakan, sebelum Imlek kalau kalian itu nyapu, nanti rezeki itu hilang. Kalian pernah diajar seperti itu bukan? Nggak boleh keramas, nggak boleh nyapu, bersih-bersih dan lain sebagainya. Pindahan rumah juga kadang-kadang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Lalu nenek saya bilang, kalau kamu nyapu, seolah-olah debu itu melambangkan rezeki. Kamu usir rezeki keluar. Nggak boleh. Besok tunggu Imlek selesai, baru kamu boleh bersih-bersih. Kita mulai bentrok. Saya ini siapa? Orang Kristen? Atau orang Chinese? Saya orang Chinese Kristen. Lalu saya mau menghidupi cerita yang mana? Saya melihat cerita iman, itu kadang-kadang kalau saya hidupi, saya ini Kristen. Tapi kekristenan tanpa kita itu tahu konteks budaya, kita menjadi orang yang gak relevan. Apa relevansinya iman Kristen dengan sekolah kalian? Kalian sekolah, kalian orang Kristen? Untuk apa? Bedanya apa kalian Kristen sama bukan Kristen? Ketika sekolah, apa bedanya? Ketika menghasilkan satu produk, remote ini misal, ini dibikin oleh orang Kristen atau bukan? Nggak tahu. Apakah Kristen itu kalau semuanya serba ada salib-salibnya? Lihat ada logo salibnya enggak? Jangan-jangan kalian juga seperti itu. Agar orang tahu kalian Kristen ditato salib. Pakai semua aksesoris salib. Pakai dasi GKY. Ada salibnya. Biar kelihatan saya orang GKY. Bukankah seringkali itu yang terjadi? Apa yang menunjukkan saya itu Kristen? Kadang-kadang kesaksian kita irrelevan bukan? Tapi ketika saya cuma menekankan cerita budaya, saya ini jadi orang yang sinkretis. Orang Kristen tapi membawa budaya yang bukan Kristen masuk ke gereja. Orang Kristen tapi menghidupi kehidupan yang bukan Kristen. Saya mulai bingung. Akhirnya saya bilang sama nenek saya, Mak, kalau debu melambangkan rezeki, kita tidak boleh sapu keluar, nanti kita miskin. Boleh nggak saya sapu semua debu luar itu masuk dalam, biar kita kaya. Kita masukkan semua pasir tuh di luar tuh, saya masukkan, saya sapu di ruang tamu, biar kita kaya. Lalu nenek saya bilang, kamu ternyata bukan cucu goblok, tapi cucu gila. Mau dimasukkan semua debu itu gimana? Lu katanya debu melambangkan rezeki. Nggak make sense kan? Sapu luar nggak boleh, sapu luar nggak boleh, sapu dalam kok juga nggak boleh. Kan katanya kalau sapu luar miskin, sapu dalam kaya dong. Kita mulai bentrok, kita mau hidupin yang mana? Lalu biasanya kalian cara paling gampang gimana? Jadi orang yang dualisme bukan? Kalau minggu ya ke gereja, sok alim. Padahal alim itu singkatan. Alim itu kan anak licik munafik, iya enggak? Itu alim. Minggu alim, waduh baik. Kowante, waduh karena dia pembina, ya enggak? Tapi Senin sampai Jumat nyontek. Sekolah enggak bener, enggak hormat ke orang tua. Minggu jadi alim lagi. Nah itu anak licik munafik, ya enggak? Kita paling-paling seperti itu bukan? Hari apa sampai apa jadi iblis. Hari apa sampai apa jadi Kristen. Harusnya bagaimana? Tuhan minta hati kita tahu. Kita itu sudah ditebus. Hati kita menghasilkan apa? Tindakan apa? Transformasi itu apa? Saya berikan satu gambar mirip seperti kalian itu ulet yang menggelikan, menjijikkan. Tapi ulet ini yang cuma bisa merusak sampai petani itu cari hama untuk basmi dia. Karena kalau enggak nanti memakan tanaman,
merusak tanaman, menggelikan, jijik dan merusak hidupnya. Tapi ulet ini kemudian sabar, dibentuk jadi kepompong sampai kemudian menjadi kupu-kupu. Ini bukan cuma berubah bentuk, tapi hidupnya pun berubah. Bukan lagi merusak tanaman, tapi justru dari sayapnya membantu menyebarkan serbuk sari sehingga tanaman itu bisa berkembang. Yesus mengatakan perintah Tuhan itu yang mana? Apakah kita mencintainya, menggenapinya? Natur kita harusnya seperti itu. Bukan terus-menerus mencari dalih, membuat peraturan sendiri, sehingga makin jauh dari natur yang Tuhan itu sudah berikan. Kalian orang Kristen, mau Imlek silahkan. Mau jadi orang Chinese, orang Batak, bukan dilarang. Tapi ingat, hati kalian ketika melakukan segala sesuatu untuk siapa? Kalian sudah diubahkan, apakah kita melakukan menghasilkan sesuatu untuk Tuhan? Sekolah untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, sekolah baik-baik. Karena itu saya bilang sama anak saya tidak minta kamu dapat 100. Saya minta kamu bertanggung jawab. Kalau kemampuanmu matematika itu 90, saya tidak minta kamu dapat 100, itu maksa. Kamu nanti stres. Tapi kalau kamu dapat 70, kamu males. Kalau kemampuanmu matematika 90, belajarlah dan dapatlah 90. Kalau bahasa Indonesia kemampuanmu 70, belajarlah dengan sungguh-sungguh, dapatlah 70. Tidak apa-apa. Belajar dengan hati. Jadi anak dengan hati, beribadah dengan hati. Itu yang Tuhan ingin kita itu lakukan. Lakukan semua perintah Allah dengan hati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin berdoa dan merenungkan hidup setiap kami. Kami adalah orang-orang yang seringkali terjepit cerita hidup kami. Antara kami itu cerita iman, yang kedua adalah cerita budaya. Sehingga kami itu mulai kadang-kadang itu bimbang. Yang mana yang harus kami turuti? Karena itu Yesus itu mengatakan yang satu itu perintah manusia, yang satu itu perintah Allah. Dan di manakah hati kami itu berada? Kami menghidupi cerita yang mana? Meskipun kami sadar kami tidak bisa sekedar menghidupi cerita iman tanpa tahu kebudayaan. Jika demikian kami menjadi orang-orang yang tidak ada relevansinya. Sehingga ketika kami itu di dunia, kami seringkali dianggap orang aneh. Karena cerita iman Kristen kami tidak relevan bagi apa yang kami itu lakukan sehari-hari. Tapi kami juga tidak bisa menjadi orang hanya sekedar produk budaya, adat istiadat, nenek moyang. Tapi kami tidak lagi melihat apa tugas Tuhan bagi setiap kami. Karena itu Tuhan mengingatkan hati, dimulai dari hati. Disitulah kami mulai bertanya, apa yang kami itu katakan dan lakukan? Untuk hati yang mencintai Tuhankah? Atau bukan? Kami adalah orang-orang yang naturnya sudah diubah. Sehingga ketika kami itu hidup, kami bukan lagi menjadi ulat yang menjijikkan dan mengganggu, merusak. Tapi kami adalah kupu-kupu yang bahkan mati pun orang masih kagumi keindahannya. Sehingga ada banyak orang yang mengkoleksi kupu-kupu tersebut. Hidup berguna, mati pun dikenang karena indah. Bukankah itu kehidupan Kristen yang seharusnya? Bukankah itu budaya Kristen yang seharusnya? Karena itu Bapa, mampukan kami untuk menghidupi kebudayaan Kristen seperti demikian. Sehingga hidup kami adalah hidup yang berguna dan indah di antara sesama kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.